Ketidakpedulian kita terhadap komplain dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan usaha rumah sakit. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi, dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan topik komplain pasien. Hal ini dikarenakan banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang gimana sih caranya menghadapi komplain, caranya menyelesaikan komplain, dan sebenarnya itu semua bisa Bapak Ibu jawab jika kita mengerti dan memahami terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan komplain. Di topik bahasan kita kali ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian agar Bapak Ibu menjadi lebih mudah mengerti dan memahami tentang komplain itu sendiri. Yuk, kita mulai dari sekarang. Komplain ini sebenarnya berisi informasi yang unik tentang ketidakpuasan dari pasien dan keluarganya yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit. Kenapa disebut unik? Ya, karena biasanya sangat personal, tidak bisa disamakan antara satu pasien dengan lainnya, mengingat kebutuhan mereka atas layanan yang berbeda-beda. Nah, kabar baiknya bila kita mampu mengelola informasi tersebut dengan baik, maka dipastikan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan mutu kualitas layanan. Seperti Bill Gates bilang dalam quote-nya yang terkenal, "Your most unhappy customers are your greatest source of learning," yang artinya pelanggan kita yang paling tidak puas adalah sumber pembelajaran paling berharga. Meskipun informasi unik tersebut sangatlah penting untuk proses pembelajaran kita, namun sayangnya hanya sekitar 4% saja dari pasien dan keluarganya yang tidak puas atas layanan rumah sakit itu berani menyampaikannya secara langsung. Sisanya mereka lebih memilih untuk bercerita kepada teman dan keluarganya. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita semua dong, kenapa sih mereka itu kok enggan menyampaikan keluhannya atau komplainnya secara langsung ke rumah sakit? Nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya ya. Dan jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya pasien dan keluarganya itu komplain masalah apa aja sih? Yang biasanya dikomplain oleh mereka itu adalah soal kebijakan atau juga prosedur pelayanan di rumah sakit, kemudian tentang perilaku karyawan yang kurang ramah dan tidak profesional, atau juga kaitannya dengan informasi yang tidak jelas. Dan ini disebabkan oleh karena kualitas komunikasi yang tidak efektif, atau juga karena kualitas pelayanan dan pengobatan yang diberikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai akses dan ketepatan waktu suatu layanan. Mengenai akses dan ketepatan waktu ini paling sering kali diajukan karena ya siapa sih orang yang suka menunggu ya. Apalagi kalau pasien dan keluarganya itu sedang dilanda kecemasan akibat mungkin penyakitnya yang menyebabkan mereka itu merasa bahwa kurang mendapatkan perhatian dan empati daripada petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, hal-hal yang sering kali dikomplain oleh pasien dan keluarganya ini sebenarnya kita sendiri sebagai petugas kesehatan dan juga profesional medis itu bisa memprediksi atau bahkan bisa mencium bau-bau yang bakal dikomplain ya. Jadi karena kita itu sudah bisa memprediksi, maka seharusnya kita ini juga bisa mencegah ya. Jadi seandainya ada tuh kebijakan atau prosedur yang kira-kira itu bakal pasien itu jadi tambah ribet, kemudian tambah keliling ke sana kemari, atau memperberat istilahnya, atau memperlama durasi waktu tunggu, maka ini kita harus bisa mengadvokasi mereka ya, dalam artian kita bisa stand up dan bilang kepada pembuat kebijakan itu, memberi masukan bahwa nanti kalau kebijakan ini berubah seperti ini pastinya bakal banyak yang komplain pasien dan keluarganya ya. Karena kita sendiri yang sudah berinteraksi langsung dengan mereka itu pasti memahami, lebih memahami ya hal-hal yang kira-kira bakal menjadi objek yang dikomplain oleh mereka.
Tapi sayangnya entah mungkin karena budaya organisasi di rumah sakit atau juga karena kita ngerasa aduh sudah pernah kok tapi kayaknya kita nggak dipedulikan ya. Jadinya kita memilih untuk diam meskipun kadang kita tahu bahwa kebijakan di rumah sakit itu nggak mendukung atau malah membuat pasien itu menjadi tambah ribet dan bahkan rentan untuk dikomplain ya. Dan hal tersebut jadi membuat kepuasan kita akan pekerjaan kita sendiri juga akan turun ya. Jadi antusiasme kita juga akan turun dan motivasi kerja juga bisa akan turun. Nah, ini sesuatu yang amat saya sayangkan karena saya yakin juga semua yang mendengarkan dan melihat konten tentang komplain ini berharap memang bisa memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pengertian tentang komplain itu sendiri. Apa sih komplain itu? Komplain adalah sebuah ekspresi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diterima dan membutuhkan upaya perbaikan secepatnya. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi adalah sebuah ekspresi ketidakpuasan. Jadi karena ada ekspresinya itulah yang membuat nggak semua orang itu berani atau mau menyampaikannya secara langsung kepada pihak rumah sakit ya. Karena memang tidak mudah untuk berekspresi tersebut ya, apalagi kepada orang-orang yang mungkin tidak dikenal atau orang asing atau bahkan kepada orang yang dianggap mereka sangat tinggi status dan derajatnya seperti kepada dokter spesialis ya atau kepada dokter. Jadi ada rasa sungkan, enggan atau malu apalagi di tempat umum, di tempat publik. Nah, oleh karenanya mereka lebih suka memilih untuk menyampaikannya kepada teman dan keluarganya. Nah, once mereka yang berani berekspresi menyampaikan secara langsung ya, terutama di rumah sakit ya, pastinya ini karena mereka membutuhkan upaya perbaikan secepatnya. Jadi harus ada alasan yang besar untuk membuat mereka itu akhirnya berani memutuskan untuk berekspresi. Nah, apa nih yang perlu diperbaiki secepatnya? Tergantung apa yang menjadi tujuan dari komplain mereka itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita itu di pihak rumah sakit harus membekali setiap karyawan. Ingat sekali lagi, setiap karyawan di rumah sakit apapun ya, untuk bisa berempati dan menerima ekspresi ketidakpuasan dari pelanggan ini. Harus siap. Karena kalau enggak, nah nanti mereka akan lebih memilih berkoar-koar di tempat lain dan menyalurkan ekspresinya bahkan mungkin di media sosial. Nah, ini sesuatu yang harapannya mudah-mudahan bisa kita cegah dan kita kurangi ya, karena dampaknya nanti akan jauh lebih besar. Contoh yang paling sering terjadi itu kayak keterlambatan dokter. Misalkan jam praktek polinya jam 7 tapi sampai jam 9 dokternya belum kunjung datang. Nah, udah pasti dong kita udah mencium nih aroma-aroma bakal dikomplain oleh pasiennya kalau kita tidak melakukan sesuatu ya. Nah, seringkali petugas kesehatan seperti contohnya perawat poli itu diem aja sampai menunggu nanti benar-benar ada yang tanya atau mungkin mengajukan ketidakpuasannya, kok dokternya sampai sekarang nggak juga datang ya. Lalu kita mungkin jawabnya agak setengah ketus atau misalnya agak kesel sendiri karena juga nggak bisa berbuat banyak karena memang dokternya mungkin ada acara tertentu atau sedang sibuk melakukan sesuatu yang nggak bisa ditinggal sehingga beliaunya jadi terlambat. Nah, dengan mengerti lebih dalam tentang komplain itu sendiri, jadi sebenarnya kita itu bisa kayak semacam mengantisipasi ya agar menenangkan dan menurunkan kecemasannya pasien. Jadi semisal nih ada batasan waktu di mana kita itu harus mengkonfirmasi kepada dokter. Jika dokter memang terlambat, kita sampaikan di depan ya. Masih nggak percaya kalau kebanyakan dari pasien dan keluarganya itu enggan untuk komplain ke rumah sakit. Salah satunya adalah nih kondisi di salah satu rumah sakit yang lagi mengantri menunggu dokternya datang di poli ya. Situasinya udah bener-bener ramai seperti pasar, hektik, sesak ya. Kemudian suasananya juga panas dan berdesak-desakan, padahal ini orang-orang yang sakit loh yang mau berobat yang menunggu.
Tapi pada kenyataannya yang berani bersuara dan menyampaikan langsung kepada rumah sakit itu hanya segelintir orang. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali yang berani menyampaikan dan berekspresi atas keluhannya. Nah, ini menjadi salah satu contoh ya kenapa informasi mengenai komplain ini sangatlah unik dan penting. Nah, sayangkali seringkali juga kita ini juga nggak sensitif ya membiarkan kondisi ini menjadi sesuatu yang lumrah. Karena merasa nggak pernah ada yang komplain kok. Mereka berarti nerima kok. Dan memang ini sesuatu yang bukan masalah. Jadi akhirnya nggak akan pernah ada suatu perbaikan. Nah ini amat sekali lagi amat disayangkan. Kasihan lah si amat ya bolak-balik disebut aja terus dari tadi. Nah sekalinya ada yang komplain. Seperti ini contohnya. Sini kamu. Sini. Nggak usah aneh-aneh lah. Kau udah capek-capek orang kesini, kok gitu kau, kok lari? Sini, sini kau, kok gitu kau? Nah, sudah kelihatan jelas kan ekspresinya dan ini membutuhkan upaya perbaikan secepatnya. Karena kalau tidak, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sakit dan kemudian memviralkannya di media sosial. Oke, terima kasih atas kesetiaannya telah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Saya Dr. Rusdi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa. Salam.